Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26. Sekali lagi, Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu keuntungan saat berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, keuntungan saat berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ratapan pasal 3 ini merupakan sebuah nyanyian ratapan yang dinyanyikan oleh Yeremia ketika melihat keadaan bangsanya, yaitu bangsa Israel yang ada di dalam keadaan kesusahan. Yeremia menaikkan nyanyian ratapan ini ketika dia melihat keadaan bangsanya ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesengsaraan, ada di tengah-tengah satu kondisi kesulitan yang besar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah keadaan seperti inilah Yeremia menyanyikan nyanyian ratapan ini kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24, di sana Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kita memperhatikan bahwa tujuan dari harapan Yeremia adalah siapa? Adalah Tuhan. Bukan yang lain. Di tengah-tengah keadaan kesusahan, di tengah-tengah keadaan sengsara bangsanya, kesulitan yang besar, penderitaan yang luar biasa dialami oleh bangsanya, Yeremia punya satu tujuan pengharapan, yaitu hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Allah Israel. Itu sebabnya Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku. Di dalam terjemahan lain, Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah pusakaku. Kata Yeremia, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, kita belajar bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah kita menghadapi kesulitan, di tengah-tengah kita menghadapi kesusahan, di tengah-tengah kita menghadapi penderitaan, pergumulan di dalam hidup kita, biarlah Tuhan yang menjadi tujuan dari pengharapan kita. Biarlah Tuhan yang menjadi warisan dari pengharapan kita. Tuhan yang menjadi harta pusaka dari segala sesuatu di dalam pengharapan kita. Mengapa demikian? Pagi hari ini kita akan belajar ada keuntungan-keuntungan yang akan setiap kita nikmati dan alami ketika kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama,
Yang pertama yaitu kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dikatakan Tuhan itu baik. Baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan baik bagi apa? Bagi orang-orang yang mencari Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada yang baik selain Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengajar kepada setiap kita untuk apa? Untuk berharap kepada Tuhan yang baik. Sebagai orang-orang percaya, kalau Tuhan yang baik ini menjadi tujuan pengharapan kita, Tuhan yang baik ini menjadi pusaka kita, menjadi warisan untuk kita berharap kepadanya, maka saya percaya kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang baik ini akan memberikan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, di dalam terjemahan yang lain, terjemahan yang lain dikatakan demikian. Tuhan menyatakan kebaikannya bagi orang yang menaruh harapannya kepadanya. Sekali lagi dikatakan, Tuhan menyatakan kebaikannya bagi orang yang menaruh harapannya kepadanya. Jadi kita bersyukur, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi tujuan pengharapan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang baik itu akan menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Tuhan yang baik itu akan memberikan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjalani hari-hari yang sulit ini, menjalani hari-hari yang penuh dengan kesusahan ini, menjalani hari-hari yang penuh dengan penderitaan ini, hari-hari yang buruk yang sedang kita hadapi bersama-sama. Kalau kita berharap kepada Tuhan yang baik, kita pusatkan harapan kita, tujukan harapan kita kepada Tuhan yang baik ini, maka Tuhan yang baik itu akan memberikan, akan menyatakan hal-hal yang baik, akan menyatakan kebaikan demi kebaikannya di dalam hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini ada keuntungan yang akan kita nikmati, ada keuntungan yang akan kita alami ketika kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan yang baik, yang akan memberikan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mau mengalami hal yang baik? Mau menerima hal yang baik? Marilah berharap kepada Tuhan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua yang akan kita nikmati, yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita, yaitu berharap kepada Tuhan adalah hal yang baik. Sekali lagi, keuntungan yang kedua yang akan kita terima di dalam setiap kehidupan kita, yaitu berharap kepada Tuhan adalah hal yang baik. Di dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di dalam terjemahan lain adalah baik berharap dengan diam akan pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan mengajar kepada setiap kita, ada hal yang kita terima dari Tuhan, mengajarkan bahwa berharap kepada Tuhan itu hal yang baik.
Menanti Tuhan adalah hal yang baik. Mencari Tuhan adalah hal yang baik. Tuhan sedang mengajar kita lewat segala kondisi, lewat segala keadaan, lewat segala situasi yang sukar, sulit, susah, seperti yang terjadi dan dialami oleh umat Tuhan, orang-orang Israel. Yeremia menaikkan nyanyian ratapannya kepada Tuhan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar ini, banyak kali kita tidak berharap kepada Tuhan. Banyak kali kita menggunakan cara-cara kita untuk apa? Untuk mencari pertolongan. Bukan lagi berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kepada kita bahwa berharap kepada Tuhan itu hal yang baik. Nah, sebagai orang-orang percaya, mari terus berharap kepada Tuhan. Karena berharap kepada Tuhan adalah hal yang baik. Hal yang benar. Kita berharap kepada manusia, mungkin bisa. Berharap kepada segala yang kita miliki, mungkin bisa. Tapi itu bukanlah sebuah jaminan dalam hidup kita. Berharap kepada manusia akan kecewa. Berharap kepada kekuatan sendiri, firman Allah berkata apa? Kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Berharap kepada yang kita punya, yang kita miliki, itu sifatnya sementara. Tidak akan mampu menolong kita secara sempurna di dalam hidup kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan adalah hal yang baik, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, menanti dengan Tuhan adalah sesuatu yang baik, maka saya percaya pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, ya, akan setiap kita nikmati di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sudah belajar melakukan hal yang baik, yaitu berharap kepada Tuhan. Melakukan hal yang baik, yaitu menantikan Tuhan. Melakukan hal yang baik, yaitu mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman boleh menjadi berkat dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Sertai kami, pelihara kami, tuntun topang kami selalu. Bahkan karuniakan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Berkati iman kami, kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.